Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SMP Tidak Budaya. Sekarang pada mata pelajaran bahasa Sunda kita akan mempelajari mengenai kaulinan barudak di Tatar Sunda. Oke, langsung saja mohon diperhatikan penjelasan mengenai materi kaulinan barudak yang nanti akan ada latihan soal mengenai hasil dari materi ini. Oke. Kaulinan barudak. Kaulinan yang artinya permainan berasal dari kata ulin atau main, dan barudak artinya adalah anak-anak. Orang Jawa Tengah atau Jawa Timur menyebutnya dengan dolanan bocah. Permainan anak-anak ini merupakan permainan yang secara tradisi sudah ada sejak dahulu. Sebelum ada game-game permainan seperti Sega, Nintendo, PlayStation, Xbox, dan era gadget serta game online. Anak-anak kecil terutama memiliki banyak permainan untuk menghabiskan waktu luang mereka. Permainan ini biasanya dilakukan setelah pulang sekolah, setelah selesai belajar atau mengerjakan pekerjaan sekolah di rumah, selesai membantu orang tua, bahkan juga di saat istirahat pada waktu mereka bersekolah. Apalagi pada waktu liburan sekolah, anak-anak di Tatar Sunda mempunyai waktu yang panjang seharian memainkan berbagai macam kaulinan ini. Ada permainan yang bisa dimainkan sendiri-sendiri, ada permainan yang dibuat untuk dimainkan berpasangan, ada juga permainan yang harus dimainkan lebih dari 2 orang. Selain itu juga ada permainan yang khusus dimainkan oleh anak-anak perempuan, permainan yang khusus dimainkan anak laki-laki, dan permainan yang bisa dimainkan bersama anak perempuan dan anak laki-laki. Kaulinan barudak Sunda. Di sini ada beberapa kaulinan barudak di Tatar Sunda. Yang pertama, ucing-ucingan. Permainan ini biasanya paling banyak dilakukan oleh anak laki-laki maupun perempuan. Seorang anak dipilih melalui cara pemilihan tertentu, suten, pompimpah, kacang-kacangan, menjadi ucing. Tugas seorang ucing ialah mengejar temannya yang lain dan berhasil menyentuhnya. Permainan selesai jika ucing berhasil menyentuh semua temannya. Yang kedua, ucing sumput. Sama seperti pada permainan ucing-ucingan, namun tugas seorang ucing di sini adalah menemukan teman-temannya yang bersembunyi. Permainan selesai setelah si ucing berhasil menemukan semua teman-temannya yang bersembunyi. Yang ketiga, anjang-anjangan. Permainan ini biasanya paling banyak dilakukan oleh anak-anak perempuan. Biasanya dimainkan lebih dari 1 orang. Seorang anak berperan menjadi penjual makanan. Ia pura-pura memasak menggunakan daun-daunan yang dipetik di sekitarnya, sementara temannya yang menjadi pembelinya, atau kadang-kadang berperan menjadi dokter, guru, ibu rumah tangga, atau yang lainnya. Yang keempat, oray-orayan. Permainan ini biasanya dimainkan beramai-ramai. Anak laki-laki dan perempuan, 2 anak berperan sebagai penjaga dengan menautkan tangan ke atas, sedangkan teman-temannya berbaris berjalan di bawah tangan penjaga itu sambil bernyanyi, oray-orayan luar lewar ka sawah, entong ka sawah, parena keur sedeng bekah.
Di ujung lagu, kedua penjaga menangkap anak yang persis berada di bawahnya. Yang kelima, perang gobang. Permainan ini dimainkan hanya oleh anak laki-laki. Mereka membuat pedang-pedangan dari bambu yang diraut halus, layaknya para pendekar atau kesatria khayalan mereka. Duel dilakukan dengan temannya yang menjadi lawan. Duel selesai jika kaki seorang anak tersentuh bagian pedang lawannya. Yang keenam, galah asin atau galah ulung atau galah jidar. Permainan yang dimainkan beramai-ramai oleh anak laki-laki dan perempuan. Sebidang tanah diberi batas kotak, memanjang dan diberi garis-garis. Satu regu giliran menjadi penjaga yang ditempatkan di setiap garis. Satu regu berperan menjadi penerobos garis tersebut. Permainan selesai ketika semua anggota regu yang coba menerobos berhasil disentuh bagian badannya mati oleh penjaga. Yang ketujuh, sondah. Permainan ini hanya dilakukan oleh anak perempuan. Sebidang tanah diberi tanda, kotak-kotak dari yang besar sampai yang kecil. Potongan genteng dilempar ke dalam kotak itu. Kemudian dipungut lagi dengan melakukan gerakan khusus, engkel lompat dengan satu kaki dilipat. Yang kedelapan, boy-boyan. Biasanya dimainkan anak laki-laki menggunakan bola dibuat dari koran bekas dibungkus plastik. Bola dilemparkan ke arah seorang anak, tapi tidak boleh kena kepala. Jika ia terkena bola tersebut, ia kena giliran melemparkan bola mengejar kawan-kawannya. Yang kesembilan, gadrik. Dimainkan oleh anak laki-laki menggunakan sepasang bambu, satu panjang dan satu pendek. Dengan gerakan tertentu, bambu yang pendek dilontarkan oleh bambu yang panjang. Jika berhasil ditangkap oleh regu penjaga, permainan selesai. Yang ke-10, mobil-mobilan. Permainan ini hanya dimainkan anak laki-laki dan biasanya dilakukan pada saat liburan sekolah karena membutuhkan waktu yang lama membuatnya. Rangka mobil dibuat dari bambu, rodanya dari kulit jeruk bali atau sandal karet bekas, bodinya dari kulit jeruk atau paling bekas. Setelah selesai dibuat, mobil dibawa keliling kampung, menyusuri pematang sawah juga. Kadang pada malam hari permainan ini dilanjutkan. Mobil dibawa jalan-jalan keliling kampung dengan penerangan lilin yang disimpan di bagian rangkanya. Dan masih banyak lagi kaulinan barudak di Tatar Sunda. Ya, berikut silakan ada latihan di sini. Sebutkan nama kaulinan pada gambar di bawah ini. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Silakan kalian nanti ini tuliskan jawabannya di Google Classroom dan langsung dikirim jawabannya. Terima kasih. Semoga dengan materi bahasa Sunda ini mengenai kaulinan barudak di Tatar Sunda bisa menjadi tradisi yang dulu sekarang harus kita lestarikan, karena sekarang sudah mulai menghilang karena adanya teknologi. Itu tradisi kaulinan di Tatar Sunda ini harus kita lestarikan, jangan sampai nanti hilang, jangan sampai nanti musnah. Ya, syukur-syukur nanti bisa menjadi sesuatu yang membanggakan bagi kaulinan-kaulinan, barudak-barudak yang nanti di Tatar Sunda ini bisa lebih melestarikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.